Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ta'lim ini melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan dan kita hormati bil khusus sahibul majlis ta'lim al-fatih al-fadil al-ustad Peri Saptadi Putra. Kemudian yang kita mulia dan kita hormati tuan-tuan guru kita, para ustad, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membaca kitab Al-Jawahirus Saniyah. Pada minggu ketiga membahas kajian fikih. Pembahasan yang akan kita bahas melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang hal yang berkaitan dengan wudhu di halaman 46. Tatimatun di dalam kurung itu. Tatimatun. Baris ke-13 dari bawah. Pas di tengah-tengah itu ada tanda kurungnya itu. Kelihatannya. Ya, halaman 46. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat sedikit. Ya, mudah-mudahan mohon halal dan ridhonya ya. Saya biasanya on time ya. Ini ada suatu kendala agak telat sedikit. Mohon halal. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin terakhir pembahasan kita itu masalah hal-hal yang hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas, baik dia berhadas kecil atau berhadas besar. Nah, sedikit tambahan ini cerita saya. Di dalam mazhab Syafi'i sama-sama kita ketahui bagi orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar haram menyentuh mushaf Al-Quran. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, di dalam madhab Maliki dan madhab Hanafi dan madhab Hambali, ya khususnya madhab Maliki dan madhab Hanafi, orang yang berhadas baik hadas kecil atau hadas besar boleh menyentuh Al-Quran, ya boleh menyentuh mushaf, tapi bersyarat. Syaratnya diantaranya apa? Boleh menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas, yaitu bila mana mushaf Al-Quran itu ditulis dengan bahasa selain bahasa Arab. Di mana mau dijumpai mushaf Al-Quran yang ditulis dengan selain bahasa Arab? Rata-rata mushaf Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab. Berarti kesimpulannya
menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, menyentuh mushaf Al-Quran dengan bahasa Arab, yang ditulis dengan bahasa Arab, hukumnya adalah haram. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi itu sama dengan mazhab Syafi'i. Ya, sama-sama mengharamkan bagi orang yang berhadas kecil atau berhadas besar menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, haram. Nah, jadi mazhab Maliki, mazhab Hanafi, walau di awal kalimat mereka mengatakan boleh menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas, tapi kebolehan itu tidak mutlak, ada syaratnya. Syaratnya tadi adalah mushaf yang disentuh tanpa wudhu itu adalah mushaf yang ditulis selain dengan bahasa Arab. Berarti kalau mushaf Al-Quran itu dengan bahasa Arab, haram nggak menurut mazhab Maliki Hanafi? Disentuh tanpa wudhu haram. Berarti kan secara tidak langsung pendapat mazhab Maliki dengan pendapat mazhab Hanafi itu hampir sama. Ya, hakikatnya sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Nah, jadi jangan sembarangan mengatakan oh boleh nyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudhu. Ini pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Tidak boleh sembarangan mengatakan demikian, sebab mereka membolehkannya dengan syarat-syarat. Ya, syaratnya apa diantaranya tadi? Boleh menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudhu bila mushaf Al-Quran itu ditulis dengan selain bahasa Arab. Jadi kalau mushaf Al-Quran yang ditulis dengan bahasa Arab, ya tetap haram menyentuhnya. Wala, ya tetap haram menyentuhnya tanpa wudhu. Nah, ini pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi sama dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi dapat ditarik kesimpulan sebenarnya empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebenarnya sama-sama mengharamkan menyentuh mushaf Al-Quran ya tanpa bersuci terlebih dahulu. Sama-sama empat mazhab. Nah, jadi jangan ngawur dengan mengatakan mazhab Maliki boleh nyentuh Al-Quran tanpa wudhu, mazhab Hanafi boleh nyentuh Al-Quran tanpa wudhu. Ya udah nggak apa-apa, khilafiyah. Ya, mereka boleh, tapi dengan syarat tadi mushafnya harus bertuliskan dengan selain bahasa Arab. Nah, yang dipaham sekarang orang yang mengatakan boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudhu, pemahaman mereka mushaf yang Arab seperti kita itu kan udah menyalahi pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya pendapat di zaman sekarang ada orang yang mengatakan boleh menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudhu, yaitu mushafnya mushaf Arab. Itu pendapat yang menyalahi pendapatnya empat mazhab. Ya, jadi siapa yang membolehkan menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudhu secara mutlak, dia telah menyalahi pendapat imam mazhab yang empat. Ya, pendapat imam mazhab yang empat. Ya, kita tahu di sekitar kita ada ya seperti itu. Boleh, nggak apa-apa katanya menyentuh Al-Quran tanpa wudhu, tidak masalah. Itu pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Jangan setengah-setengah menyampaikan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Mereka membolehkan menyentuh Al-Quran tanpa wudhu dengan beberapa syarat. Syarat diantaranya Al-Quran yang disentuh adalah Al-Quran yang bukan dengan bahasa Arab. Jadi kalau Al-Quran yang ditulis dengan bahasa Arab, jelas mazhab Maliki, mazhab Hanafi juga mengharamkannya. Nah, jadi jangan sembarangan ya menisbahkan sebuah pendapat kepada imam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, padahal tidak seperti itu maksudnya. Jadi kesimpulannya sudah jelas. Untuk sebagai tambahan saja, bahwa ya menyentuh, barang siapa yang mengatakan boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudhu secara mutlak, maka pendapat itu menyalahi pendapat mazhab yang empat. Jelas ya, menyalahi pendapat mazhab yang empat. Nah, baik, sekarang kita sambung pembahasan kita di halaman 46. Tatimatun itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Tatimatun, penutup. Artinya penutup daripada pembahasan wudu. Sunnah mengambil air sembahyang
kemudian daripada berbekam dan berpetuk dan berpatok, dan kemudian daripada ri'af, berdarah. Ri'af itu apa namanya, mimisan, ya, berdarah hidung, yakni sunnah orang yang ada air sembahyang diambil air sembahyang pula kemudian daripada yang tersebut itu. Nah, termasuk sunnah, ya, mengambil wudhu. Ada kalanya wudhu itu hukumnya sunnah, ya kan? Ada kalanya wudhu itu hukumnya wajib. Ada kalanya wudhu hukumnya wajib. Kapan wudhu itu dihukumkan wajib? Bagi orang yang berhadas, bila dia hendak sholat, maka wajib dia berwudhu terlebih dahulu. Nah, dalam kondisi seperti itu wudhu hukumnya wajib. Jadi semisalnya kita dalam kondisi tidak berwudhu, ya, setelah misalnya kita baru buang air kecil, kemudian kita hendak melaksanakan sholat. Dalam kondisi ini berwudhu hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Nah, kemudian nanti ada kalanya wudhu itu hukumnya sunnah. Ya, kapan-kapan saja. Semisal tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kita kalau sholat maghrib, kita akan berwudhu. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, kita menunggu masuknya waktu isya. Kemudian masuklah waktu isya, dan wudhu kita di waktu maghrib itu belum batal. Jelas ya? Wudhu di sholat maghrib belum batal, waktu isya sudah masuk. Maka dalam masalah ini ada dua opsi untuk orang tersebut. Dia boleh langsung sholat isya tanpa wudhu lagi, karena wudhu yang di sholat maghrib belum batal. Jadi ya silakan sholat isyanya dengan wudhu sholat maghrib, tidak jadi masalah. Bahkan Imam Ghazali itu satu wudhu untuk 5 sholat. Saking bisanya dia, ya, menjaga wudhu. Saking hebatnya Imam Ghazali menjaga wudhu, wudhu sholat subuh bisa sampai untuk wudhu sholat isya. Satu wudhu itu tidak jadi masalah. Ya, yang penting wudhunya belum batal. Namun bila dia memilih opsi yang kedua, yaitu dia berwudhu kembali, padahal wudhu yang tadi sholat maghrib belum batal, dia wudhu kembali, itu disebut dengan tajdidul wudhu, disebut dengan memperbaharui wudhu. Maka hukum tajdidul wudhu adalah sunnah. Ya, jadi kalau dia berwudhu lagi, ya, wudhu yang kedua tadi, maka wudhu yang kedua dihukumi sunnah. Nah, syaratnya tajdidul wudhu, wudhu yang pertama, tajdidul wudhu itu tadi apa definisinya? Wudhu kedua yang dilakukan setelah wudhu yang pertama, yang wudhu pertama belum dihukumi batal. Itu namanya tajdidul wudhu. Paham ya? Tapi syarat tajdidul wudhu ini disebut di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi, Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, yang merupakan syarah daripada kitab Lubabul Hadis, karya daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dikatakan di situ, syaratnya tajdidul wudhu, wudhu yang pertama harus sudah dipakai, ya, harus sudah dipakai untuk satu sholat fardu atau sholat sunnah, baru boleh tajdidul wudhu. Jadi kalau kita wudhu pertama, kemudian wudhu kita yang pertama tadi belum kita gunakan untuk apapun, untuk sholat wajib atau sholat sunnah, tiba-tiba kita wudhu lagi, wudhu yang kedua, maka tajdidul wudhu yang kedua itu dihukumi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wudhu yang pertama belum digunakan, ya, belum dipakai sama sekali untuk sholat wajib atau sholat sunnah. Paham? Jadi itu syarat tajdidul wudhu. Harus wudhu yang pertama itu sudah digunakan, sudah dipakai, ya, minimal untuk satu kali sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi kalau wudhu yang pertama belum dipakai, belum digunakan sama sekali, ya, kemudian dia berwudhu kembali, maka wudhu yang kedua, tajdidul wudhu itu dihukumi tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat sahnya tajdidul wudhu. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu tadi, hukum wudhu yaitu tajdidul wudhu, hukumnya tidak wajib lagi tapi sunnah. Makanya di dalam kitab Taqriratus Syadidah fi Masailil Mufidah, hukum wudhu itu ada 5. Ada kalanya wudhu hukumnya wajib, ada kalanya wudhu hukumnya sunnah, ada kalanya wudhu hukumnya makruh, ada kalanya wudhu itu hukumnya haram. Ada yang haram ma'asihah dan haram, ya, ada misihah. Ada haram yang beserta sah,
ada haram yang tidak sah. Nah itu silakan saja rujuk kepada kitab Taqriratus Syadidah fi Masailil Mufidah. Saya tidak akan menjelaskan itu terlalu dalam karena kalau saya tidak silap pernah udah saya sampaikan itu di sini. Ya tentang hukum wudhu itu ya ada 5. Nah termasuk sunnah berwudhu ya artinya wudhunya tidak wajib seperti tajdidul wudhu tadi, yaitu setelah kita berbekam. Ya, berbekam. Nah, jadi kalau kita habis dibekam sunnah kita berwudhu. Ya, tidak wajib. Atau berpatuk. Ya, dulu bekam itu pakai apa? Tanduk. Ya, tanduk kerbau. Ya, itu berpatuk namanya. Ya, kalau dalam istilah bahasa Melayunya. Ya, sama-sama seperti bekam juga. Kalau bekam sekarang kan sudah menggunakan alat-alat ya yang lebih higienis dan lebih aman. Ya, seperti apa tuh? Alat sedot begitu dia ada, ya. Itu intinya setelah selesai berbekam atau setelah berbekam dengan apa tadi tanduk hewan seperti kerbau, sunnah orang tersebut untuk berwudu. Termasuk juga orang yang mimisan, yang mengeluarkan darah dari hidung, itu sunnah hukumnya dia berwudu, ya berwudu. Bila dia sudah berwudu sebelumnya, misalnya kita sudah berwudu sebelumnya. Ya kan, wudhu itu belum kita gunakan untuk sholat. Tadi kan kalau cerita tajdidul wudhu kan tidak sah kalau belum digunakan untuk sholat. Tapi semisal setelah berwudhu dia berbekam, atau setelah berwudhu mimisan, walau wudhu yang pertama belum dipakai untuk sholat, maka tetap disunahkan dia wudhu kembali. Ya, jadi wudhu kedua tetap boleh, tetap namanya tajdidul wudhu. Tapi penyebab kebolehan tajdidul wudhu itu bukan karena sebab wudhu yang pertama sudah digunakan untuk sholat, tapi penyebab tajdidul wudhu itu adalah perkara-perkara yang disebut tadi. Semisal dia berbekam, ya semisal kedua dia apa tadi? Ya mimisan. Jadi dia kan kita nih udah wudhu nih, ya setelah wudhu belum sempat sholat, ya tiba-tiba mimisan, maka sunnah dia berwudhu lagi. Wudhu yang kedua disebut dengan tajdidul wudhu. Ya, tapi Ustadz wudhu yang pertama belum digunakan untuk sholat fardu nggak apa-apa karena ada ilatnya yang lain. Ilatnya yang lain yaitu mimisan tadi atau setelah selesai berbekam. Mafhum ya, paham ya? Nah itu pembahasannya. Tapi kalau orang yang muntah juga demikian, ya nanti ada di sini. Dan demikian lagi seperti itu juga kemudian daripada muntah. Orang yang muntah, ya dia sudah berwudu, ya kemudian belum sempat sholat seumpamanya, muntah dia, ya maka tetap disunahkan dia untuk berwudu kembali bila hendak melaksanakan sholat. Ya, wudu yang pertama tidak dihukumi batal, ya. Tidak dihukumi batal, makanya wudhu yang kedua hukumnya sunnah. Kalau wudhu yang pertama dihukumi batal, berarti wudhu yang kedua tadi hukumnya wajib, kan gitu kan? Nah, jadi ketika kita sudah berwudhu, belum sempat melaksanakan sholat, tiba-tiba kita muntah, ya muntah, maka sunnah untuk berwudhu kembali. Ya, tidak wajib, hukumnya adalah sunnah bila hendak melaksanakan sholat. Terkait muntah itu hukumnya najis, ya muntah itu hukumnya najis. Maka bagi orang yang muntah berarti mulutnya mutanajis, mulutnya bernajis. Jadi orang yang baru selesai muntah wajib ya mensucikan mulutnya daripada najis, yaitu dengan cara berkumur-kumur 3 kali dengan cara gorgorin. Gorgorin itu itu namanya gorgorin. Jadi kalau orang yang muntah, orang muntah itu jangan langsung dikasih minum. Kebanyakan kita kan gitu, begitu muntah, minum dulu kau, minumlah dulu saya. Gitu contohnya misalnya. Padahal mulutnya belum disucikan, belum kumur-kumur dia. Mulutnya masih mutanajis. Begitu orang yang muntah tadi langsung dikasih minum sebelum kumur-kumur,
maka begitu gelas ini menempel pada bibir mulutnya, maka gelas itu dihukumkan mutanajis juga. Dan ketika bibirnya terkena air ini kan kurang 2 kula, maka status air ini juga jadi mutanajis. Dan ketika terminum air tadi, berarti dia minum minuman yang bernajis. Ya, macam mana sholat mau khusyuk? Gimana ya doa mau cepat makbul? Minumnya minum yang bernajis. Kita ini harus paham, ini masalah sepele, masalah remeh-temeh nih. Tapi banyak orang yang justru tak paham tentang masalah ini. Jadi kalau ada orang muntah, Bapak Ibu sekalian, jangan langsung disuruh minum. Disuruh apa? Kumur-kumur dulu, cuci mulutnya, bersihkan mulutnya dari najis. Setelah udah kumur-kumur 3 kali, silakan minum. Mau 1 galon sekalian, ya monggo silakan. Ya mau 1 galon, mau 1 drum, nggak jadi masalah. Tetapi kalau dia mulutnya belum disucikan, belum kumur-kumur, dia langsung dikasih minum, maka sebagaimana yang saya jelaskan tadi, begitu bibir dia nempel kepada gelas itu, gelasnya menjadi mutanajis. Dan ketika bibir itu nempel kepada airnya, airnya menjadi mutanajis. Dan ketika air itu masuk ke dalam tenggorokannya, artinya dia minum, berarti dia minum minuman yang bernajis. Nah, ini hati-hati sama, saya udah jelaskan belum? Air yang ada semutnya, udah kan? Itu kan sepele juga tuh kan? Ya, bisa-bisa kalau kita nggak ngerti cara buang semut yang ada di gelas tadi, bisa jadi airnya jadi mutanajis. Ya ada tamunya ustadz pula itu dikasih minum kan gitu ya. Di dalam teh manisnya ada semut 5 ekor. Ya, jadi di sendoknya lah ya semut tadi, sendokan pertama, cidukan pertama yang dapat 3 ekor. Berarti berapa ekor lagi di dalam? 2. Lantas semut yang udah nempel di sendok ini, yang udah diangkat ini, 3 ekor masih, menurut dia nanggung ini, bukannya dibuang dulu, ya, dimasukkan lagi sendok yang ada semutnya 3 ekor tadi untuk ngambil temennya yang 2 ekor, karena menurut dia nanggung biar sekalian kan gitu. Maka secara otomatis air teh itu mutanajis. Tapi semut termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir, Ustadz, yang bangkainya dimaafkan. Iya. Makanya ketika semut yang 5 ekor di dalam teh manis tadi, itu tidak jadi masalah, ya. Tetapi ketika memasukkan semut itu dengan sengaja, itu tidak dimakfu lagi. Nah, itu kan sengaja. Udah diambil semut tadi pakai sendok yang terangkat cuma 3 ekor, harusnya dibuang dulu yang 3 ekor itu, baru masukkan sendoknya lagi untuk ngambil yang 2 ekor sisanya. Kebanyakan orang enggak, ya. Terciduklah 3 ekor di sendok, bukannya dibuang dulu karena dia merasa nanggung. Walhasil dimasukkan meneh sendok itu ke dalam teh. Walhasil berarti memasukkan bangkai itu dengan sengaja. Terciduklah 5-5-nya, tapi airnya hukumnya mutanajis. Dikasih ke ustadznya, ustadznya minum teh manis yang bernajis, berdosa kita. Ya, hati-hati ibu-ibu ya terutama. Itu masalah sepele. Ya, tapi akibatnya fatal. Seperti masalah muntahan itu tadi, muntahan itu hukumnya najis. Nah, kalau anak bayi gimana Ustaz? Anak bayi itu kan sering gumoh ya. Ya, namanya gumoh kan. Kalau ada kekenyangan itu gumoh. Kalau air susu yang diminumnya sudah melewati makharijul huruf kha, menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, sudah masuk perut, ya, sudah lewat ke bawah, lewat makharijul huruf kha. Kha kan ini makharijul huruf khalqi kan, tenggorokan, lewat dia ke dalam, maka hukumnya najis kalau keluar. Tapi najis makfu, ya, najis makfu, artinya najis yang dimaafkan. Kalau dimaafkan berarti dibawa sholat tidak jadi masalah. Jadi gumoh bayi hukumnya najis, apalagi dia nyusu. Setelah 5 menit nyusu keluar, berarti kan otomatis sudah sempat masuk ke pencernaan bayi, keluar lagi. Jadi hukum status gumoh tadi apa? Najis. Tapi najis yang dimakfu atau dimaafkan, artinya tidak menjadi problem. Dibawa sholat, sholatnya tetap dihukumi sah. Anak kecil itu nyusu batasnya sampai berapa umurnya? 2 tahun. Jadi kalau udah lebih 2 tahun jangan dikasih nyusu lagi, nyalahi sunnah. Dan jangan cepat diberhentiin, baru setahun udah nggak dikasih ASI lagi. Itu menyalahi sunnah. Kenapa? ASI itu buat anak pinter. Ya, mengalahkan susu formula yang paling mahal sekalipun. Ada 1 kaleng 500.000.
Ya, ada ya susu formula 500.000, tapi dampak atau khasiat ASI lebih berdampak kepada si bayi dalam mencerdaskan otaknya daripada ya susu kaleng yang sekalipun harganya mahal. Nah, itu. Jadi ibu-ibu jangan males untuk memberikan ASI kepada anaknya. Yang penting anaknya belum sampai usia 2 tahun. Kalau anak orang disusuin gimana? Jadi mahram apa tidak? Ya jadi mahram kalau bayinya itu usianya belum 2 tahun, belum genap 2 tahun, dan menyusunya sampai 3 kali kenyang. Itu udah pernah kita bahas dalam masalah nasab. Jadi kalau bapak yang nyusu ya terminum air susu istrinya, ada yang ceramah di TV, ustazah katanya haram jadi mahram. Di fikih mana itu coba? Ya, saya dari dulu ngaji fikih nggak pernah nemu ibarat di kitab ya. Misalnya seorang suami terminum air susu istrinya haram dan suaminya menjadi mahram, itu nggak ada. Kenapa? Karena bernasab itu ada batas usianya. Batasnya di apa? Usia berapa tadi? 2 tahun. Ya bapaknya umurnya berapa kan gitu kan? Cemana dia bernasab kepada istrinya? Ngawur itu ustazah itu. Tapi masuk TV pula. Ya, kalau awak bercakap begitu orang lebih percaya cakap dia karena dia masuk TV daripada awak yang nggak masuk TV. Padahal kaidahnya tidak selamanya yang tenar itu pasti benar. Nah, itu dia kaidahnya. Ngawur ada-ada aja. Saya ketawa-ketawa itu dengernya itu. Ya, haram katanya. Kenapa? Nanti ya suami ibu bernasab kepada ibu katanya loh. Di kitab fikih apa ini? Sampai saya cari di 4 mazhab nggak ada yang mazhab kayak gitu. Ya, karena batasnya 2 tahun. Jadi kalau anak 4 tahun semisal nyusu kepada seorang wanita, meskipun sampai 3 kali kenyang nggak bernasab dia kepada wanita tadi karena sudah melewati batas usia. Ini apa meneh bapaknya ya, gawat itu, komplain demo bapak-bapak nanti. Bisa dilanjut lah ya. Bisa dilanjut. Teruskan. Umurnya 70. Ya, nggak ada masalah. Baik. Jadi ketika muntah juga sunnah untuk kita apa? Berwuduk kembali. Ya, sebelumnya kita sudah berwuduk, kemudian kita muntah. Ketika hendak sholat disunahkan untuk untuk berwuduk kembali. Tapi muntah itu hukumnya najis ya, hati-hati ya. Dan kemudian daripada tertawa-tawa yang di dalam sembahyang, dan kemudian daripada makan daging unta, disunahkan ya setelah tertawa terbahak-bahak, dia sudah berwuduk, dia belum sempat sholat, ketemu temennya ngobrol-ngobrol, ketawa cekikikan, ya terbahak-bahak. Ketika hendak melaksanakan sholat, sunnah dia untuk berwuduk kembali. Nah itu termasuk setelah makan daging unta, ya makan daging unta. Tapi saya baca kitabnya Al Habib Ali Al Jufri, ada sebuah hadis di mana ada seorang sahabat bersama Nabi SAW dan sahabat lainnya sedang makan unta, daging unta. Ketika itu setelah makan daging unta hendak melaksanakan sholat, Nabi memerintahkan kepada si sahabat yang makan daging unta tadi, antum sudah berwuduk belum ya? Sudah ya Rasulullah. Kamu makan daging unta? Iya, kamu berwuduk kembali. Nah, setelah saya baca kitab itu tadi, ternyata Nabi memerintahkan si sahabat itu untuk berwuduk bukan karena makan untanya. Karena Nabi tahu ketika dia sedang makan daging unta, Nabi SAW tahu kalau dia buang angin. Jadi wuduk yang pertama batal. Tapi demi menjaga perasaan dia, kan gitu ya. Inilah akhlaknya Nabi SAW. Nggak mau terang-terangan, kentut kau tadi, wuduk kau, aku tahu, nggak usah bongak kau. Nabi nggak gitu. Ya, aku tahu, aku Nabi. Ya, aku tahu katanya. Nabi tak begitu. Jadi dengan isyarat yang cukup halus, ya, Nabi memerintahkan sahabat itu untuk berwuduk kembali. Padahal yang makan unta bukan beliau aja. Kenapa hanya dia yang disuruh, kan gitu kan? Yang lain nggak disuruh berwuduk. Nah, kata Habib Ali Al Jufri, orang tersebut, sahabat tersebut diperintahkan Nabi berwuduk bukan karena sebab makan daging untanya, tapi karena sebab waktu dia makan, Nabi tahu dia buang angin. Tapi dengan menjaga perasaan sahabat tersebut agar tidak malu di hadapan sahabat yang lain, apalagi dia kentut di hadapan Nabi, dengan cara itu Nabi menegurnya. Antum kalau mau sholat, antum wuduk lagi. Dan sahabat itu ngerti. Ya Allah, mulia betul ya akhlaknya Rasulullah SAW. Beda kalau kita lagi di majelis gini,
Siapa kentut nih? Ini Ustaz, memang nih nggak ada akhlaknya nih Ustaz. Ditunjuk ya, membuat malu sahabatnya. Jangan kayak begitu. Makanya beberapa majelis kita sampaikan, ketika kita mengetahui aibnya orang lain, cukup di hari itu aja kita simpen aibnya orang itu. Ya hari-hari esok kita lupakan. Udah saya sampaikan ke minggu yang lalu ya. Apalagi aib guru. Ya mau di mana mencari guru nggak punya aib? Nabi lah. Nah, carilah nabi zaman sekarang, ada apa enggak? Nah, adalah nabi di Stabat itu yang dodo sawit, yang nggak pakai baju itu. Mau? Biar saya anter. Nabi palsu. Nah, baik. Jadi setelah makan unta itu sunnah untuk berwuduk kembali. Dikiaskan dengan unta, semisal ya daging-daging hewan, lembu, kerbau, ya, termasuk lagi apa? Kambing. Ya, itu sunnah setelah makan tersebut, daging-daging tersebut untuk berwuduk kembali. Persepsi yang berkembang di masyarakat kita, ya, seolah-olah makan itu membatalkan wudhu. Ya, jadi ketika kita makan, sholat isya, kau udah wudhu tadi? Ya, udah sholat maghrib, tapi kau kan makan, kau nggak wudhu kau. Seolah-olah makan itu membatalkan wudhu, padahal tidak, hanya sunnah saja hukumnya. Ya, hanya sunnah, tapi berkembang di tengah masyarakat seolah-olah itu membatalkan wudhu. Iya kan? Setelah kita ngaji baru kita paham, ternyata hal tersebut tidak membatalkan wudhu, hanya saja disunahkan untuk berwudhu kembali. Sunnah, tidak wajib. Dan kemudian daripada makan yang bersentuh dengan api. Jadi setiap makanan yang bersentuh dengan api, yaitu ikan bakar panggang, ayam panggang, itu bersentuhan langsung dengan api. Setelah makan makanan yang bersentuhan langsung dengan api, sunnah untuk berwudhu kembali. Tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi semua pembahasan di Tatimatun ini adalah pembahasan sunnah-sunnah berwudhu. Maksudnya kapan-kapan saja disunahkan untuk kita berwudhu. Nah itu dia, ini di Tatimatun ini dijelaskan semuanya. Semisal kita bakar ikan bakar, setelah makan ikan bakar, ya kita tadi sudah berwudhu, maka disunahkan untuk berwudhu kembali bila seumpama hendak melaksanakan sholat. Tapi wudhunya bukan berarti batal ya, karena kalau batal pasti hukum tajdidul wudhunya jadi wajib. Ibu-ibu ngerti? Bisa ya? Dan kemudian daripada tidur yang tetap kedua kedudukannya pada bumi. Ingat nggak pembahasan kemarin tentang hal-hal yang membatalkan wudhu? Di antaranya membatalkan wudhu adalah zawalul akli, hilang akal. Hilang akal semisal karena sebab tidur. Jadi orang yang tidur itu wudhunya dihukumi batal. Dia sudah berwudhu, kemudian dia tidur. Tidur dengan segala posisi. Mau tidur miring kanan, mau tidur miring kiri, mau telungkup, mau telentang, mau tidur berdiri. Ada tidur berdiri kan? Ada, makanya sekali-sekali naik, apa saya bilang? Ya, bus apa tuh? Damri. Nah, damri sekarang kan pakai pegangan begini. Nah, jadi sambil megang gini tidur dia. Nah, sampai berdiri. Itu kan namanya tidur berdiri. Semua posisi tidur itu membatalkan wudhu, kecuali satu posisi tidur, yaitu tidur dengan cara duduk. Nah, seperti duduk seperti ini tidak membatalkan wudhu. Makanya kalau sholat Jumat itu tempat yang paling khusyuk untuk tidur itu ketika khatib naik mimbar. Ya, nah itu kan posisi tidurnya dengan posisi duduk, dengan menetap tempat duduknya. Ya, tetap di situ saja dia. Dan tempat dia duduk itu lantainya datar. Ya, itu syaratnya. Nah, ketika tidur dalam posisi duduk seperti itu tidak membatalkan wudhu. Hanya saja bila dia tidak sholat, sunnah untuk berwudhu kembali. Tapi pada umumnya ketika habis khutbah, Allahu Akbar, ya, orang udah berdiri semua, dia pun masih gini, dibangunin ya kan orang, bangun Wak, katanya gitu ya. Oh iya, langsung sholat ya. Sunnahnya wudhu kembali, ya sunnahnya. Tapi ya, kalau dia sholat langsung tanpa wudhu lagi, sah apa nggak sholat Jumatnya? Sah, nggak jadi masalah. Karena tidur dalam posisi seperti itu tidak membatalkan wudhu. Nah, itu pembahasan kita yang lalu. Jadi kalau ngaji sambil tidur, ya tidurnya pun kayak gitu juga kan? Itu juga nggak batal wudhunya. Tidurlah, tidur. Nanti biar kami tinggal, nggak usah dibangunin.
Udah tutup semua Ustaz Peri, udah tinggal Ustaz sendiri, bangunin, Ustaz bangun. Oh, dia wong iki katanya kan, udah pulang katanya. Dia udah sampai aras mimpinya. Menurut paham Wahabi jumpa sama Allah Ta'ala. Karena menurut Wahabi Allah istiwa di atas aras. Makanya kalau jumpa mereka ngotot banget, Allah bersemayam di atas aras. Kita katakan enggak, Allah enggak bertempat. Ini dalilnya loh. Ya udah, bilang aja, nggak usah panjang-panjang. Ya udah, kalau kau ngotot Tuhan di atas aras, Tuhan kita beda. Itu aja kesimpulannya. Tuhan kita beda, walaupun namanya sama-sama Allah, tapi Tuhan kita hakikatnya berbeda. Karena Tuhan kami maujud bila makan, Tuhan kami ada tapi tidak bertempat. Sementara Tuhanmu bertempat di atas aras. Ya udah, Tuhan kita beda. Sampai sini selesai pembicaraan kita. Udah. Kalau malu tuh dia tuh kalau digituin. Awas kena santet. Ya, saya hampir pernah kena dulu. Dan kemudian daripada syak pada hadasnya, syak, ragu. Orang yang dia udah berwudu nih, dia sudah berwudu, kemudian muncul keraguan. Wudunya udah batal apa belum? Kalau dalam istilah qawaid fikih namanya taraddud. Ya, dia kan ini kita sudah berwudu nih, kita sudah berwudu. Kemudian kita nak sholat, ingin melaksanakan sholat, tapi muncul ragu di hati. Wudhu yang kukerjakan tadi batal apa belum ya? Batal apa belum ya? Berarti dia syak, ragu. Atau taraddud, muncul taraddud di dalam hatinya. Maka bila orang seperti ini, dia berwudhu kembali, sunnah hukumnya dia berwudhu kembali. Tapi wudhu pertama tidak dihukumi batal, karena status batalnya wudhu masih dalam kondisi ragu. Sementara kaidah kita jelas, al yaqinu la yuzallu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. Jadi kalau kita sudah jelas pasti kita tadi sudah berwudu, kemudian muncul keraguan, wuduku udah batal atau belum? Ragunya itu kan posisinya syak. Sementara yakin wudunya ya yakin, kan gitu. Maka dalam kondisi ini dia tidak dihukumi batal wudunya yang pertama, karena posisi batalnya wudu itu menempati posisi syak, belum yakin. Maka dalam kondisi seperti ini disunnahkan untuk dia berwudu kembali. Berarti berapa kali wudu? 2 kali wudu jadi kan? Wudu yang pertama, kemudian dia ragu, udah batal apa belum wuduku tadi? Kemudian dia berwudu kembali. Nah, dalam kondisi ini wudu yang kedua termasuk tajdidul wudu yang hukumnya sunnah. Tapi perlu diperhatikan, ketika dia sudah berwudu dengan wudu yang kedua, wudu tajdidul tadi, kemudian dia melaksanakan sholat, Allahu Akbar. Setelah selesai sholat, ya, baru dia teringat, oh iya, memang udah batal wuduku pertama tadi. Waktu kumpul-kumpul sama Ustaz Peri buang angin aku tadi, gitu ya, semisalnya. Setelah selesai sholat baru diketahui, ya, bahwa wudu yang pertama memang sudah batal. Maka dalam kondisi seperti ini, sholat yang dia kerjakan wajib diulangi. Kenapa wajib diulangi? Karena wudu yang kedua statusnya dalam kondisi syak tentang hadasnya. Ya, paham ya? Kalau orang nggak ngaji pasti dia mengatakan begini, alhamdulillah, untung aku udah wudu lagi. Betul nggak? Ya, ngerti kan ilustrasi masalahnya kan? Dia sudah berwudu, ya, saya ulangi, dia udah wudu. Kemudian dia ragu, wuduku ini udah batal apa belum ya? Ya, kemudian dia berwudu lagi, berwudu yang kedua. Wudu yang kedua dilakukan dalam kondisi ragu akan wudu pertamanya sudah batal atau belum. Ya, kemudian dia berwudu dengan wudu yang kedua. Kemudian dia melaksanakan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, baru dia ingat kalau wudu yang pertama memang sudah batal. Ya, wudu yang pertama memang sudah batal, baru teringat kapan? Setelah selesai sholat. Maka sholat yang dia kerjakan tadi dengan wudu yang kedua itu dalam kondisi syak, sholatnya wajib diulangi, wajib diiadah atau diqadha. Ya, kenapa demikian? Karena status wudu yang kedua, yang tajdidul wudu tadi, dia kerjakan dalam kondisi dia syak, dalam kondisi dia ragu. Nah, itu ketentuan yang berlaku di dalam ilmu fikih. Sholat yang dia kerjakan mesti diqadha. Kalau orang awam menilainya pasti tidak begitu. Oh iya, memang udah batal wuduku yang pertama tadi. Tapi syukurlah aku udah wudu lagi tadi kok. Kan gitu kan? Padahal seharusnya dia harus mengulangi
sholatnya. Ya, harus mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena wudhu yang kedua dia kerjakan dalam kondisi syak. Kecuali kalau dia memang nggak ingat sama sekali wudhunya memang udah batal atau belum. Kalau dia tidak ingat sama sekali wudhu yang pertama itu apakah sudah batal atau belum, tidak ingat sampai kapanpun, sholatnya dihukumi sah. Tapi kalau dia teringat, ya memang wudhu yang pertama memang sudah batal dan ingatnya setelah melaksanakan sholat, maka sholat yang dia kerjakan harus diqadha atau diiadah, diulangi. Sebab apa? Wudhu kedua yang dia kerjakan itu dalam kondisi syak. Solusinya gampang. Sering kita mungkin begitu ngalamin begitu ya. Solusinya mudah saja. Kalau kita sudah berwudhu, kemudian kita ragu wudhu kita sudah batal atau belum, sisan batalkan aja wudhu tadi. Bisa jadi bisa dengan cara kata awak kencing lah, walau cuma setetes kan batal wudhu. Nah kalau udah kencing yakin nggak batalnya wudhu pertama? Yakin. Jadi kita wudhu lagi udah nggak jadi masalah kan? Solusinya seperti itu. Nah jadi kalau kita tidak batalkan wudhu pertama, ya kemudian kita berwudhu dengan wudhu kedua, berarti wudhu kedua kita kerjakan dalam kondisi syak, dalam kondisi ragu. Konsekuensinya itu tadi, semisal kita melaksanakan sholat dengan wudhu yang kedua tadi dan teringat bahwasanya wudhu pertama memang sudah batal setelah selesai mengerjakan sholat itu, konsekuensinya sholat itu harus diqadha atau diada, diulangi. Itu konsekuensinya. Kalau nggak ingat sama sekali nggak masalah. Jadi supaya nggak ribet dan nggak ngejelimet dan nggak terjebak, begitu selesai wudhu, beberapa waktu kemudian kita ragu, wudhu pertamaku tadi, wudhuku tadi udah batal atau belum, udah batal atau belum, kan gitu. Itu namanya tarodud. Sisan batalkan sekaligus wudhunya. Ya, entah disengaja kentut kek, entah disengaja buang air kecil kek. Ya, cemana Ustaz disengaja buang air kecil, orang dia memang nggak mau keluar. Udah, yang membatalkan wudhu yang lain apa? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, ya datangi bini awak, pegang sekali dek gitu ya, untuk membatalkan wudhu aja ya. Nah, jangan bini orang ya, memang batal juga wudhunya tapi ya haram ya. Orang bini orang dipegangnya, atau anak-anak gadis disengaja dipegangnya. Apalah bang nih megang-megang? Iya cuma numpang batali wudhu aja, modus itu gitu ya. Nah, kalau istri enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nah, ya atau sejenis yang lain yang membatalkan wudhu yang lain, semisal menyentuh kemaluan dengan apa? Syaratnya telapak tangan bagian dalam, sentuh. Dah, sekedar untuk membatalkan wudhu yang pertama tadi. Jadi kita yakin posisi wudhu pertama memang sudah benar-benar batal. Sebelum kita lakukan ragu, kita kan batal atau tidak, batal atau tidak. Udah, batalkan sisan sekalian. Nah, seperti itu solusinya diberikan ulama. Nah, itu diantaranya. Udah 9:30 ya. Kita habiskan ini. Jadi nanti masuk kita bab yang baru. Insyaallah minggu depan kita mundur ke belakang di halaman 38 tentang bab air. Ya, termasuk dalam bidang fikih kata ulama, pembahasan paling rumit dalam bidang fikih itu 3. Pertama masalah waris. Ya, makanya saya dulu sekolah ya, belajar disuruh hafal kitab Matan Ruhbiyah itu ilmu faraid, ilmu waris. Saya paling nggak suka matematika, apalagi pecah-pecahan 1/2, 2/3 gitu. Ya cabut aja saya kerjanya. Nah, jadi saya jujur nggak ahli di dalam bidang ilmu waris. Asal orang nanya sama saya, Ustadz, ini mau nanya masalah waris, nggak tahu aku. Udah langsung aja, orang memang nggak tahu. Jangan agak-agaknya, menurut saya, jangan macam-macam sama ilmu agama nih. Tahu-tahu tidak. Ya, jangan belagak-belagak sok tahu, bahaya itu nanti. Jadi itu jangan dicontoh, cabut-cabutnya itu jangan dicontoh. Saya cerita aja ya. Jadi mana tadi? Dalam ilmu fikih, ilmu yang paling rumit untuk dibahas pertama tadi ilmu waris. Kedua bab haid, nifas dan istihadah. Bab haid dan istihadah. Ini perempuan nih wajib. Ya. Jadi kenapa ribet pembahasannya itu? Ya, termasuk saya yang udah bolak-balik ngajar bab haid dan istihadah, ya memang rumit betul. Ya, rumit betul. Pertama karena memang awak nggak ngalami, kan itu kan kendala pertama. Ya, kedua memang rumit. Ya, istihadah itu apa Ustadz? Darah penyakit. Ya, darah penyakit kalau dalam istilah fikihnya. Artinya begini, tidak setiap darah yang keluar dari wanita
langsung dihukumkan ini haid. Oh ini haid nih, ini haid. Belum tentu. Sebab apa? Darah yang keluar dari wanita itu ada beberapa macam. Pertama darah haid, kedua darah istihadah, kedua darah nifas, keempat darah nikah namanya. Damul haid, damul istihadah, damul nikah, damul nifas. Ya, semisal begini, ini untuk contoh saja. Biasa orang Indonesia wanitanya itu maksimal haidnya itu 7 hari. Tapi tiap-tiap wanita itu beda ya. Ada yang 3 hari udah berhenti. Dia tergantung lah. Cuma rata-rata umumnya wanita Indonesia itu 7 hari udah berhenti haidnya. Jadi haid di hari pertama, hari kedua, hari ketiga keluar darah. Hari keempat, hari kelima darahnya berhenti. Ya, hari keenam, ketujuh keluar lagi darah. Pernah ya mungkin ngalami seperti itu ya, abang-abangnya? Abang-abang siapa ya? Ya, ini simak nih, ini penting. Kenapa ilmu haid istihadah itu rumit? Inilah perhatikan salah satu contoh masalahnya. Misalnya dia maksimal haid 7 hari. Biasa 7 hari udah berhenti. Di dalam ilmu fikih, seminimal-minimal wanita dikatakan haid, darah itu keluar 1 hari 1 malam. Maksimalnya wanita dikatakan haid adalah 15 hari. Dia tadi biasanya berapa hari? 7 hari. Jadi hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga keluar darah. Hari keempat, kelima darah nggak keluar, berhenti. Hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 keluar darah. Padahal biasa 7 hari berhenti. Ini lewat sampai hari ke-10. Ya, mungkin ada yang sering mengalami seperti ini hal yang wajar. Darah yang keluar di hari pertama, hari kedua, hari pertama 2, 3 tadi kan keluar darah. Itu dihukumkan haid. Hari keempat, kelima darah berhenti. Apakah boleh dia mandi wajib Ustaz? Di hari keempat, kelima yang darah itu berhenti. Ditanya dulu, kakak atau ibu biasa haidnya berapa hari? 7 harinya Ustaz biasanya. Nah itu baru berapa hari haidnya berhenti? Baru 3 hari. Hari pertama, kedua aja, yang ketiga yang keluar. Keempat, kelima udah nggak keluar Ustaz. Ini hari kelima. Apa boleh saya mandi wajib? Belum boleh. Belum boleh. Kenapa? Karena dia biasanya haidnya 7 hari. Jadi darah yang berhenti di hari kelima, hari keenam itu masih masuk dalam masa haid. Makanya dia belum boleh mandi wajib. Nah, hari pertama, kedua, ketiga keluar darah. Itu disebut dengan darah haid. Hari keempat, kelima darah berhenti. Hari keenam, ketujuh darah keluar lagi. Maka darah yang keluar di hari keenam dan hari ketujuh, ya ini disebut dengan damun nikah. Ya, kalau tadi hari pertama, 2, 3 damul haid, darah haid. Darah yang keluar dari ke-6 ke-7 disebut dengan damun nikah, darah nikah, yang statusnya sama seperti dari darah haid secara hukum. Jadi ketika keluar darah di hari ke-6 ke-7 itu, ya dia tidak boleh melaksanakan sholat dan tidak boleh melaksanakan puasa karena masih dalam masa haid. Kenapa? Karena dia biasa haid 7 hari. Ya udah pakai hitungan 7 hari. Adapun darah yang keluar di hari ke-6 dan hari ke-7 diistilahkan atau disebut dengan damun nikah, darah nikah menurut Imam Nawawi. Kemudian hari ke-8, ke-9, 10 tadi darah masih keluar. Biasa saya 7 hari itu udah berhenti Ustaz. Ini sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bahkan sampai 20 hari keluarnya. Ya gara-gara baru diputusi pacarnya jadi galau, banyak pikiran. Itu pengaruh. Kondisi psikologi seorang wanita itu mempengaruhi akan kelancaran haidnya. Ya, akan kelancaran haidnya. Jadi biasa 7 hari darahnya keluar. Udah berhenti 7 hari. Ini sampai 20 hari keluar darah. Maka darah yang keluar dari hari pertama sampai hari ke-15 itu haid semua statusnya. Walaupun dia biasanya 7 hari sudah berhenti. Ya, tapi darah dari hari pertama sampai ke-15 itu dihukumkan haid semua. Kenapa? Karena biasanya maksimalnya wanita haid adalah 15 hari. Walaupun darahnya 15 hari, berarti lebih, ya, darah itu keluar melebihi waktu yang biasa 7 hari, tetap dihukumkan darah yang keluar dari hari pertama sampai 15 statusnya sama seperti haid. Yang jadi masalah di hari ke-16, hari ke-17, ke-18, ke-19, ke-20 darah tetap keluar. Hari ke-21, 22 seterusnya baru berhenti. Nah yang jadi masalah darah yang keluar di hari ke-16 sampai hari ke-20 ini.
Maka di sini pakai rumus, namanya damul qawi dan damul doif, darah kuat dan darah lemah. Darah kuat itu semisal begini, hari ke-16 ke-17 darah yang keluar berwarna hitam. Ya, hari ke-18 ke-19 warnanya merah. Berarti hitam ketemu merah. Maka yang kuat yang dianggap kuat adalah yang hitam. Yang dianggap lemah adalah yang merah. Yang hitam itu haid, yang merah itu istihadah. Itu pakai rumus. Jadi hari ke-16 ke-17 darahnya warna hitam. Ya. Kemudian 18 19 darahnya warna merah. Hari ke-20 darahnya warna hitam balik. Maka mana yang haid, mana yang istihadah? Hari ke-16 ke-17 hari ke-20 darahnya warna hitam. Karena merah ketemu hitam, maka yang kuat dianggap warna hitam dan dianggap dia haid. Jadi hari ke-16 17 20 itu haid. Hari ke-18 19 darah warnanya merah, ya, darahnya warnanya merah, itu dihukumkan istihadah. Nah, inilah darah penyakit. Jadi ketika wanita mengeluarkan darah istihadah, dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Jadi di hari ke-18 dan ke-19 ini warna darahnya kan merah. Jadi dia wajib sholat, wajib puasa. Ya, wajib sholat, wajib puasa. Kalau dia nggak sholat, nggak puasa, berdosa. Dihukumkan dia meninggalkan sholat dengan sebab sengaja. Yang jadi masalah, perempuan banyak tak peduli mana haid, mana istihadah. Tapi tenang ibu-ibu, ini kewajiban suami untuk mengajarkan istrinya. Ya, baca kitab Syarah Ukudulujen dan kitab Hasyiah Al-Bajuri. Termasuk kewajiban suami adalah mengajarkan istrinya tentang tata cara sholat, ya, secara hukum fikih yang benar, ya, rukun wudhu, rukun sholat, membatalkan sholat. Termasuk kewajiban suami mengajarkan istrinya bab haid dan istihadah. Nah, ini kewajiban suami. Jadi suami bukan hanya sebatas memberi nafkah saja, tapi wajib mengajarkan tentang haid dan istihadah. Tat, aku pun baru dengar ini istilah istihadah. Ada solusinya. Bawa bini itu sama-sama mengaji kemari, selesai. Ya, jadi di akhirat nggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Udah kau ajarkan istrimu rukun sholat? Udah ya Allah, ya, aku bawa dia ngaji, aku tak punya ilmu, cuman aku nak mengajarkan dia. Jadi solusinya aku ajak dia mengaji di Majelis Ta'lim Al-Fatih. Kebetulan di situ belajar fikih, ya, kitab ini, belajar ini. Ha, udah selesai. Haid nifas ada juga dibahas Ustaz tuh. Ya Allah, ha, udah selamat lah kita, ya. Nah, kalau kita nggak mau ngaji, suruhnya bini yang ngaji, aku aja ngaji, abah lagi capek misalnya gitu ya. Jangan sampai biarkan tentang pendidikan agama istri. Itu termasuk kewajiban seorang suami terhadap istri. Nah, jadi itu salah satu contoh, ya. Ada banyak kasus-kasus tentang masalah haid, nifas, istihadah itu. Ini termasuk masalah yang mudah untuk dipecahkan. Kalau masalah yang saya sebutkan tadi, ya. Makanya oleh sebab itu ulama mengatakan pembahasan yang rumit di dalam fikih selain bab waris adalah bab haid, nifas, istihadah. Kemudian yang ketiga bab air. Ya, bab air, ya, itu termasuk pembahasan yang rumit di dalam bidang ilmu fikih, dan insya Allah itu akan kita bahas minggu yang akan datang. Bab air, karena air menjadi wasilah untuk kita wudhu dan mandi wajib, ya. Jadi kita harus belajar tentang air juga. Nah, baik, bisa kakak-kakak, ibu-ibu tentang haid istihadah yang sepintas itu tadi? Insya Allah dia memang pakai papan tulis, memang jelaskannya, ya. Gimana? Jangan dulu lah, ya. Bab air dulu kita bahas. Pening bahas itu, istihadah itu. Ada lagi nanti kalau bahas bab nifas, haid di dalam nifas. Ya, dia nifas tapi juga haid. Itu di mana hukumnya? Biasa itu dulu kita buat daurah itu khusus perempuan. Kalau bisa cari guru perempuan, karena nggak pantas laki-laki yang menjelaskan, kurang beradab. Ya, kurang beradab. Tapi mencari perempuan yang paham itu di sini susah. Ya, yang ada wanita haid boleh nyentuh Al-Qur'an, itu pula paham yang bersebar. Ustazah-ustazahnya, betul enggak? Wanita haid boleh masuk masjid, itu pula yang bertebaran, ya, ustazah-ustazahnya. Entah paham apa itu. Jadi ibu-ibu, ya, kalau ngundang ustazah, ya, ditengok-tengok juga. Kebanyakan itulah pahamnya kayak begitu itu. Nggak ada kodok sholat katanya.
Nah, itulah dia. Ya, hati-hati saya ingatkan ya. Nah, baik kita lanjut biar kita selesai nih. Nggak usah ada pertanyaan, lebih bagus. Banyak nih, Ustaz. Hah? Banyak. Dalam hati ya bertanya. Dan kemudian daripada mengumpat. Jadi kita udah wudhu, kemudian kita gibahin orang, kita ceritain aibnya orang, kita ceritain keburukannya orang. Maka sebelum melaksanakan sholat sunnah untuk berwudhu kembali. Ya, gibah. Gibah itu enak kali itu memang tuh zaman sekarang nih. Kalau nggak gibah nggak enak. Dan kemudian daripada namimah, yakni mengadu akan orang supaya bersakitan hati antara keduanya. Namimah, mengadu domba. Dilaga-laganya orang yang tak dikatakan dibilangnya, kau kata si Fulan ini begini. Padahal Fulan itu tak ada bilang begitu. Giliran ketemu si Fulan ini, kata si Fulan itu kau begini, begado kalau jumpa ya, bertumbuk orang itu jadinya. Gara-gara apa? Ya, mengadu domba, itu namanya namimah. Melaga-laga supaya orang berkelahi, bertengkar. Nah, dalam banyak kasus namimah ini sering disertai dengan ya mengungkapkan rahasia orang lain, fitnah. Ya, asal muasal namimah itu apa? Ya, artinya apa ya? Supaya kita bisa terhindar dari namimah, maka hindari juga pemicu-pemicunya gitu. Pemicu namimah itu apa diantaranya? Menceritakan rahasia orang lain. Ya, orang kita punya teman kita menceritakan rahasianya kepada kita. Aku mau cerita nih lah, rahasia tapi yang nggak tahu, sumpuk kali pikiranku. Kaulah aku percaya untuk ini. Iya, aku amanah. Ya, amanah di situ aja. Setelah selesai kawan tuh cerita, mati kau nih ya. Aku ceritakan sama orang. Itu bahaya kawan kayak gitu. Di dalam kitab Taisul Kholaq, buang ke orang yang kayak begitu dijual dengan seharga pasir pun nggak apa-apa, kata Nabi. Kata ulama. Ya, seandainya punya teman yang kayak begitu itu nggak bisa jaga rahasia. Ya, kalau andai kata orang mau beli walau dengan harga segenggam pasir, jual aja, gratiskan aja udah, gitulah umpamanya. Menunjukkan apa? Orang atau sahabat yang kayak begitu nggak ada artinya. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Kita sudah diamanahi untuk ngejaga rahasianya orang lain, untuk tidak diketahui orang lain. Mana kita yang menjadi ya biang cerita rahasianya kawan itu tadi. Jadi orang yang kayak begitu sampai dikatakan kalau ada orang yang mau membeli orang yang macam itu, sahabat seperti itu, walau membeli dengan segenggam pasir itu kan gak ada artinya itu kan, segenggam debu, jual aja, bahkan gratis saja udah, ambil kalau itu kawanku tuh yang nggak peduli gitu ya. Nah, itu dikatakan dalam kitab Taisurul Kholaq. Nah, jadi pemicu-pemicu daripada namimah ini diantaranya adalah sebab awal-awalnya mengungkapkan rahasia. Ya, jadi si Fulan cerita rahasianya kepada kita, kemudian kita menceritakan rahasianya kepada ya orang lain. Yang dimana orang yang kita ceritakan rahasia ini kebetulan dia tidak suka kepada kawan kita ini. Walhasil ya ketika ketemu diceritakannya rahasia-rahasianya. Maka ini bertanya, kau tahu dari mana rahasiaku? Walhasil begado, ribut dua-duanya gara-gara kita mengungkapkan rahasia teman kita. Kemudian pemicu namimah kedua adalah fitnah. Ya, menyebarkan berita fitnah, kemudian hasad, dengki, kemudian gibah, ya. Atau dalam namimah ini dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan adu domba. Ya, bergosip ya di warung-warung sambil belanja, ya, beli sayuran kita gosip, itu termasuk namimah. Kemudian ujaran kebencian, menyebar berita hoax, itu juga termasuk dalam namimah. Ya, mengadu domba, menyebarkan berita-berita palsu, berita hoax. Ya, ini seperti di Facebook ini lagi menyebar berita rekaman suara black box pesawat. Padahal itu pesawat Adam Air dulu. Ya, diklaim inilah rekaman terakhir pilot Sriwijaya Air itu kan ada di Facebook. Itu termasuk ya menyebar berita hoax. Hati-hati kita ya. Nah, itu bisa masuk dalam namimah. Ya, sempat keluarga yang dengar apa nggak sedih dia? Ya, apa nggak sedih dan marah? Ada yang lebih buruk dari namimah. Ya, ini jarang kita dengar, syiah namanya. Ya, syiah ini lebih buruk dari namimah, lebih jahat dari namimah.
Contoh kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita ingin naik jabatan. Jabatan yang kita inginkan itu sudah ada orang yang ada di situ. Kemudian kita mengadulah kepada bos kita, ya, tentang kejelekan-kejelekan orang yang di situ. Ya, bahkan fitnah. Kita fitnah orang itu dengan maksud tujuan supaya bos itu benci sama orang itu dan kita dipindahkan jabatan ke situ. Ngerti? Itu namanya syia'ah. Ya, lebih buruk, lebih jelek daripada namimah. Nah, di dalam kitab Irsyadul Qulub, Imam Ad-Dailami menyebutkan namimah lebih besar dosanya daripada ghibah. Nah, ini jadi penyakit kadang bagi kita. Suka ada di antara kita yang ya barangkali terkena penyakit seperti ini. Ada orang-orang seperti itu, suka mengadu domba, melaga-laga. Udah riuh, udah ribut kondisi, ditinggalkan ya tanpa mau menyelesaikan masalah yang dibuatnya. Nah, itu namanya namimah. Nah, menyembuhkan namimah, ya, kalau kita sering melakukan namimah, bagaimana menyembuhkannya supaya kita tidak, ya, supaya kita bisa, ya, tobat atau menghindari perbuatan namimah. Menyembuhkan namimah dengan cara meninggalkan pemicunya. Pemicu namimah itu, ya, dua itu, hasad dan dendam. Ya, dengki, iri hati, itulah pemicu namimah. Jadi untuk supaya kita bisa meninggalkan perbuatan namimah, tinggalkan pemicunya, yaitu apa? Iri hati, hasad. Jadi ketika kita hasad kepada seseorang, cepat-cepat dihilangkan supaya tidak jatuh kepada namimah. Itu obatnya. Nah, bila kita bertemu pelaku namimah, nah, ini kita ketemu orang yang suka namimah, suka mengadu domba, suka melaga-laga, suka fitnah, suka nyebar berita gosip, ya, suka menyebarkan kebencian, ya, ujaran-ujaran kebencian atau menyebar berita hoax. Bagaimana sikap kita ketika kita bertemu pelaku namimah? Yang pertama, tidak membenarkan atau menyetujui apa yang dia sampaikan. Ya, jadi ketika dia mengatakan begini, ya, tentang seseorang, ya, jangan didengarkan, karena dia bertujuan mengadu domba kita supaya kita benci sama orang itu. Ngerti ya? Jadi ketika ada orang datang kepada kita, ya, nyeritain keburukannya orang lain, ya, supaya kita benci kepada orang itu, jangan kita dengarkan. Jadi itu sikap yang pertama kalau kita ketemu pelaku namimah. Ya, ketemu orang yang suka namimah, tidak membenarkan apa yang dikatakannya. Kita bantah itu, kau nih tahu dari mana kau gitu, jangan kayak begitu. Begitu sisan sekalian. Ya, bentak marahi aja sekalian supaya dia tidak melanjutkan, ya, namimahnya itu. Kemudian mencegah dan melarangnya, kita cegah. Kau jangan kayak gitu kau, ya, gitu-gitu saudaramu. Kadang sesama saudara mau saling namimah, gitu-gitu temanmu itu, jangan kau kayak gitu, begini, tahu dari mana kau gini. Marahi, larang, jangan dia meneruskan namimah tadi. Kemudian jangan sampai kita punya asumsi, ya, asumsi buruk mengenai orang yang menjadi korban namimah. Jadi ketika si fulan menceritakan keburukan orang lain kepada kita, jangan kita ambil hati. Artinya, ya, jangan sampai kita punya prasangka buruk. Masa, ya, si fulan itu kayak begitu, gitu ya. Setahu aku nggak kayak gitu. Tapi kata si ini, si fulan itu kayak gini. Itu namanya ngambil berprasangka buruk kepada korban yang dinamimah. Jangan seperti itu. Nggak mungkin. Ketika orang itu menjelek-jelekkan terus tentang si fulan, ya, hati kita berontak. Nggak betul itu. Berita yang disampaikan dia itu bohong, itu fitnah, itu begini ya. Ditolak, ya. Dan kemudian, ya, terakhir, jauhi orang yang namimah. Jangan akrab-akrab kali sama orang kayak begitu. Bahaya, ya, berbahaya sekali. Ya, jangan akrab-akrab kali dengan pelaku namimah. Ciri-ciri orang yang suka namimah, mana tahu ada pada kita, ya kan? Kan begitu. Pertama, selalu menceritakan keburukan orang lain. Ya, suka ngebanding-bandingkan orang lain. Itu ciri-ciri tukang ngadu domba. Ya, ciri-ciri tukang ngadu domba yang pertama, suka menceritakan keburukan orang lain, suka membanding-bandingkan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang suka mengadu domba. Hati-hati. Kemudian selalu ingin tahu urusan pribadi orang.
Ya, urusan pribadi orang lain yang seharusnya nggak dia urusi, dia terlalu sibuk ngurusin. Kepo, ya kalau bahasa kita sekarang itu kepo. Ya kepo kali. Ya itu bahasa anak zaman sekarang, apa tuh kepanjangan kepo? Ya, itu terlalu mencampur di urusan pribadinya orang lain, tidak usah. Nah, kalau ada ciri-ciri itu pada kita, yang pertama tadi, kita suka menceritakan keburukan orang lain, suka ngebandingi orang lain dengan orang lain, ya, itu berarti kita termasuk, ya, ada pada kita ciri-ciri sebagai pelaku namimah. Waspadalah untuk diri Anda sendiri. Kedua, ya, kalau kita ingin tahu aja tentang urusan pribadi orang lain, itu juga tanda-tanda pada diri kita ada sifat namimah. Ketiga, selalu iri melihat kebahagiaan orang lain. Ya, jadi kalau orang dapat kebahagiaan, dia ngerendahin. Ya, ada orang dapat kebahagiaan, ya dia ngerendahin. Allah, nah, gitulah semisalnya. Allah paling gitu. Itu ciri-ciri pelaku namimah. Jadi kalau ada hal yang seperti itu bagi kita, ya, iri melihat kebahagiaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, berarti kita termasuk pada diri kita ada tanda-tanda kita sebagai pelaku namimah. Terakhir, ciri-ciri orang namimah ini egois. Ya, egois. Egois itu mau menang sendiri. Ya, maunya kalau dalam bersosial cakap dia aja lah yang mau didengar. Ya, maunya perasaannya cakap dia aja lah yang benar. Ya, cakap orang lain nggak mau dia dengar. Ya, cakapnya orang lain menurut dia nggak benar. Cuma dia perasaan dia yang harus, ya, perkataannya diikuti, dipatuhin. Cakapnya dia yang harus ya, perasaan dia yang merasa benar, yang mau menang sendiri. Itu ciri-ciri pelaku namimah. Jadi hati-hati. Ya, itu kalau ada 4 macam pada diri kita, salah satunya termasuklah kita ciri-ciri daripada pelaku namimah. Wallahu a'lam bishawab. Selebih-lebihnya baca sendirilah itu, pahamnya itu. Ya, kan ada itu bisa dipahami sendiri kalau kita baca sendiri itu yang punya kitabnya. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Baik Ustadz, karena tausiah ini kan di-share ya kan Ustadz, di-share ke seluruh grup Facebook dan WA ini Ustaz. Dan yang nonton ribuan biasanya kan Ustaz. Jadi ada pertanyaan Ustaz dari live streaming itu. Saya rasa masih nonton orangnya pun itu. Dia nanya gini Ustaz, tolong sertakan dalil-dalil tentang muntah itu termasuk kategori najis Ustaz. Itu aja Ustaz. Cuma satu yang nanya Ustaz, satu lagi minta pulsa dia, jadi nggak usah di. Ya dia bilang Pak pulsa saya habis, katanya minta isikan. Nanti aja lah. Dalil masalah itu nanti kita buka ya pada pertemuan yang akan datang, nanti kita baca di dalam kitab Iya dia nonton lagi dia. Karya Syedib Al-Bughoh. Ya, insya Allah nanti akan saya bawa sekalian kitabnya di minggu yang akan datang. Jadi yang nanya nanti ya coba untuk nengok lagi nanti itu ya. Minggu depan. Minggu depan insya Allah. Baik Ustaz. Oh ini nanti saya lupa, ada pertanyaan dari kemarin belum saya jawab. Tafsir itu tadi. Begini tentang perceraian. Ada seorang suami dan istri, ya, secara administratif surat, ya. Di situ seorang suami itu dikatakan telah mentalak istrinya. Ya, tapi nama yang di surat itu salah, agak beda dengan nama istrinya. Paham itu ya? Nah, yang ditanyakan, apakah hal itu telah jatuh talaknya atau tidak? Nah, begini permasalahannya. Kalau si suami memang sudah secara langsung mengucapkan lafal talak kepada si istri, itu udah dianggap sah. Ya, apalagi itu lafaz sore. Kan ada lafaz kinayah, lafaz sore. Aku ceraikan kau. Nah, berarti dengan lafaz sore, si suami secara langsung sudah menyampaikan kepada istrinya dengan lafaz sore tadi bahwa dia telah mentalak atau menceraikan istrinya. Maka kalau seperti itu sudah jatuh talaknya. Walaupun semisal ketika dibuatkan surat, ya, salah ketik atau ya apalah ceritanya sehingga nama
yang di surat itu sedikit berbeda dengan nama si istri, ya, apakah tetap dihukumkan sah talaknya? Sah kalau memang si suami tadi secara langsung sudah ya menalak si istri secara langsung dengan lapas sorry seumpamanya, aku ceraikan kau. Ya kalau begitu abang buatlah suratnya supaya resmi gitu ya. Ya, kemudian ketika jadi surat secara administratif di surat namanya agak salah sedikit. Aturan A jadi I misalnya gitu ujung namanya. Ya. Nah, ngerti maksudnya ya? Apakah sudah dianggap sah talaknya? Sah karena udah secara kalau memang sudah secara langsung diucapkan si suami, walaupun secara administratif di surat itu ada kesalahan penulisan. Ya. Ngerti maksudnya tuh kan? Nah, kenapa? Karena yang sah itu yang diucapkan itulah. Ya berlaku secara hukum syariat apa yang diucapkannya si suami. Sementara yang tertulis secara administratif itu hanya syarat kepada negara saja dia. Ya, untuk mengesahkan di mata negara kalau mereka memang sah telah bercerai. Karena kan kalaupun cerai nggak pakai surat sah apa enggak? Sah. Kalau memang sudah suami mengucapkan lafaz talak itu. Ya. Aku ceraikan kau. Talak 1. Tapi nggak dibuat-buat suratnya. Secara agama sah tidak? Sah. Ya, tapi secara negara itu belum memenuhi syarat. Ya, belum memenuhi syarat. Jadi harus dibuat suratnya secara administratif. Dan ketika dibuat surat ternyata namanya agak salah ketik tadi. Nah, apakah gara-gara sebab salah ketik nama ya cerainya dianggap tidak sah? Kalau status kayak saya sebut tadi sah karena udah diucapkan. Ya. Kecuali memang si suami tidak mengucapkannya, menulis aja di kertas, ditulis di kertas, ya, malam ini tanggal sekian, ya saya atas nama Fulan bin Fulan mentalak istri saya yang bernama Fulana binti Fulan. Tapi salah tulis namanya, silap sikit. Ya. Nah, dia belum mengucapkannya, masih berupa bentuk tulisan. Itu masih dalam bentuk kinayah. Walaupun tertulis itu dengan bahasa cerai. Ya, itu masih kinayah. Harus ditanya ya kepada si suami, maksud surat ini memang benar nggak kamu mau menceraikan? Kalau kata dia iya, niat memang menceraikan, jatuh talaknya. Ya. Nah, karena dia bentuk surat itu jatuhnya kemana? Kinayah. Ya, kalau surat itu jatuh bentuknya kinayah, walaupun lafaz yang di dalam surat itu dengan lafaz sorry, cerai, talak itu kan lafaz sorry itu kan. Tapi dalam bentuk tulisan tetap jatuhnya kinayah. Tapi ketika surat itu dibaca langsung oleh suami di hadapan seumpama walinya, walaupun si istri nggak di situ, ya, walaupun istri nggak di situ, tapi ini walinya semisalnya keluarganya. Saya yang bernama Fulan bin Fulan pada malam hari ini tanggal sekian menyatakan telah mentalak ya satu istri saya yang bernama Fulana binti Fulan. Dia ditulis di surat tapi dibacakannya, itu jatuh talaknya. Ya, jatuh talaknya. Tapi kalau tidak diucapkan atau tidak dibacakan hanya berupa surat saja, itu masih dalam bentuk kinayah. Maka yang perlu saya tanyakan kepada orang yang bertanya tadi itu, apakah suaminya pernah secara langsung mengucapkan lafaz talak itu kepada ya si ibu tersebut, si istri tersebut? Ya, kalau tidak ada, hanya berupa tulisan itu saja, maka itu masih masuk bentuk kinayah, belum jatuh talaknya. Sampai ditanya niatnya surat itu untuk siapa dan memang untuk menceraikan atau tidak. Tapi kalau memang suaminya sudah sebelumnya mengucapkan lafaz talak dengan lafaz soreh kepada istrinya, barulah dibuat surat itu, tetap sah cerainya, walaupun suratnya itu ada salah penulisan nama sedikit. Ya, jadi dilihat konteksnya itu seperti apa. Nah, baik, itu yang dapat saya jawab. Yang lain kira-kira gini Ustaz, ada yang menanya gini Ustaz, dia udah wudu, kemudian dibunyi-bunyikannya tangan ini Ustaz, jari ini. Dia nanya apa hukumnya, katanya ada yang mengatakan makruh atau makruh. apa? Makruh. Itu penjelasan muntah itu tadi saya ingat waktu ngaji dengan Mu'alim Supriyadi itu. Waktu rumah beliau masih di dekat rel kereta api jembatan itu. Ini kan udah pindah ke sana kan. Ngaji kitab Al-Iqna waktu itu. Ingat saya di rumah beliau malam Selasa. Dulu masih sedikit 10 orang gitu dulu. Sekarang udah rame ya, alhamdulillah. Itu penjelasan dari beliau. Satu lagi Ustaz.
berkaitan dengan batal sholat tadi karena terlupakan wudhu. Ini seorang imam, Ustaz. Udah selesai sholat, dia bilang gini sama jamaahnya, baru teringat ya, belum wudhu aku tadi waktu imam, kata gitu. Terus diumumkan dia sama jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, minta maaf kali, saya tadi sebelum sholat lupa kalau belum wudhu, katanya. Maka yang batal itu hanya sholat si imam atau seluruh jamaah ikut batal, Ustaz, karena udah tahu si imam nggak wudhu, Ustaz. Itu jujur tidak pada tempatnya namanya. Memang pernah kejadian. Dulu saya taklim di daerah mana tuh, Kampung Baru, daerah pekuburan Mandiling itu, jalan apa itu namanya? Sungai Mati, di Sungai Mati. Kejadian seperti itu, ya, percis yang diustahnya Ustadz Peri, kejadian nyata. Jadi ketika itu imam itu mimpin sholat isya, ya, mimpin sholat isya, dia jadi imam. Kemudian setelah selesai sholat isya, dia teringat kalau dia belum berwudu. Diumumkan pula sama dia, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf bahwasanya sholat isya yang kita kerjakan tadi, yang bertindak sebagai imam adalah saya pada waktu tadi dalam kondisi belum berwudu. Berarti kan sholatnya tidak sah. Karena dia umumin, walhasil para jemaah yang lain pada tahu. Walhasil ya semualah wajib ngulangin sholatnya tadi. Tapi kalau dia diam aja, ya, dia diam, ya udah cukup dia aja yang mengulang sholatnya. Makanya saya katakan jujur tidak pada tempatnya. Sama kan kalau kita sholat, kita tahu, ya, sarung imam bernajis dan bukan tergolong najis yang dimaafkan. Yang tahu cuma kita. Ya udah, yang wajib mengulangi. Misalnya udah doa-doa nih, udah selesai nih sholat tadi, baru nampak kita di pakaian imam terdapat najis. Yang tahu hanya kita. Maka kita wajib memberitahukan imam, pakaian ente bernajis tuh, gitu, ya. Kita udah tahu pakaian dia bernajis, maka yang wajib mengulangi sholat imam dan kita saja. Jemaah yang lain yang tak tahu, ya udah tak wajib mengulangi sholatnya. Dan ketika kita beritahu, ya, ini kan teman kita sebelah, apa katanya gitu, cak kau tengok itu sarung imam tuh, tai ayam katanya kan gitu kan. Walhasil kawannya jadi juga wajib mengulangi sholat. Ya, jadi seperti itu kondisinya di dalam qaid fikih. Ya, yang kita pernah pelajari seperti itu. Nah, jadi yang wajib ngulangin yang tahu. Jadi kalau diumumkan kayak begitu, walhasil ya jadi semuanya harus ngulangi sholat. Ini pernah kejadian nyata seperti itu. Dah. Jamaah. Iya, Ustaz. Iya, silakan. Junub. Terkadang kan gini, Ustaz, mau bagi seorang laki-laki, Ustaz, dengan kondisi badan yang tak prima atau tak sehat, Ustaz, dia dalam keadaan sedang tidur dengan sendirinya kan kadang mau, Ustaz. Inzal itu keluar mani maksudnya. Tanpa disadarinya dan tidak ada yang dirasakan. Jadi bagaimana dia lagi tidur, kurang sehat badan, ya, tiba-tiba inzal itu namanya keluar mani, tapi nggak mimpi basah kan gitu kan. Setelah bangun tidur terlihat kok ada kental-kental, ya, di celananya. Begini, itu ada 3 macam, ada mani, ada mazi, ada wadi. Mani, mazi, wadi, ya, sama-sama cairan, ya, keluar daripada kemaluan, kental. Nah, hanya saja yang membedakan, kalau mani itu keluarnya dalam kondisi memancar dan ada rasa nikmat. Kalau ada indikator seperti itu berarti adalah mani. Mani itu tidak najis, ya. Keluar mani juga tidak membatalkan wudhu. Tapi orang yang keluar mani wajib mandi, wajib. Kemudian mazi itu sama seperti mani ciri-cirinya. Hanya saja bedanya kalau mani tadi keluarnya memancar dan disertai rasa nikmat. Kalau mazi tidak, keluar begitu saja. Ya, mazi. Biasanya
dalam kondisi seseorang itu syahwatnya itu begitu naik memuncak, mau itu mazi itu keluar, ya sedikit. Ketiga ada namanya wadi. Wadi itu keluar biasanya bagi orang-orang pekerja keras itu, ya pekerja keras, tukang bangunan atau apa, atau karena mengangkat barang yang begitu berat, melebihi berat tubuhnya, keluar cairan putih kental, itu namanya wadi. Ya, bagi wanita kalau dia terlalu stres, banyak pikiran, terlalu galau, ya itu ya bisa juga keluar namanya wadi. Tapi bagi wanita itu ada namanya rutubatul farji. Apa itu rutubatul farji? Maaf ya, rutubatul farji itu keringat kemaluan. Itu berlaku bagi wanita. Jadi rutubatul farji itu bagi wanita bisa jadi dia keluarnya dari dalam, bisa jadi dari luaran. Kalau rutubatul farji yang keluar dari dalam farji itu statusnya najis. Kemudian rutubatul farji yang keluar dari luar, bukan dari dalam, dari pinggir-pinggirannya farji, itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Hanya saja menentukan mana rutubatul farji, mana keringat farji yang dari dalam atau dari luar, itu tidak bisa dibedakan oleh orang awam. Ya, tidak bisa dibedakan oleh orang awam. Ini khusus perempuan, ini penting masalah ini. Makanya selalu kita ingatkan khusus bagi perempuan, maaf kalau dia mau melaksanakan sholat diganti dalemannya. Ya, diganti dalemannya. Kenapa? Karena rutubatil farji tadi, ya dia selalu keluar. Ya, bagi wanita, keringat, ya kemaluan bagi wanita. Kalau dia keluarnya dari dalam najis, kalau yang di luar ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Yang jadi masalah menentukan mana yang keluarnya dari luar, mana yang dari dalam, itu nggak bisa ditentukan secara kasat mata. Jadi sebagai bentuk ihtiyat, bentuk hati-hati, hendaklah seorang wanita yang hendak melaksanakan sholat untuk mengganti dalemannya. Karena dikhawatirkan dalemannya itu terkontaminasi oleh rutubatul farji tadi. Ya, rutubatul farji yang najis hukumnya tadi adalah rutubatul yang dari dalam. Nah, jadi sebagai sikap hati-hati ketika hendak sholat ganti dalamannya. Nah, ini penting, ya sangat penting sekali supaya kita benar-benar sholat yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terkait mazi wadi tadi, mazi wadi itu hukumnya najis. Kalau keluar sholatnya wudhunya dihukumi batal. Kalau yang keluar mazi atau wadi, wudhunya dihukumi batal. Tapi tidak wajib mandi, wajib. Nah, yang ditanyakan tadi, ada orang tidur, ya dalam kondisi sakit, ya kemudian dia tidak mimpi basah, tahu-tahu begitu terbangun terlihat bercak-bercak tadi, ya bercak-bercak kental cairan di celananya. Nah, itu apakah mani ataukah mazi? Kalau tidak ada unsur-unsur keluar memancar dan rasa nikmat, itu adalah mazi. Jadi dalam kondisi seperti itu dia tak pala mandi wajib, ya cukup dia cuci atau basuh farjinya. Kemudian kalau mau sholat ya wudhu, udah selesai. Ya, kenapa? Karena indikator mani tadi tidak ada pada hal tersebut, walaupun jenisnya sama-sama kental dan putih kan begitu. Tapi dia ya tergolong kepada mazi. Nah, itu tambahan saja ya khusus perempuan tadi. Nah, itu jangan lupa itu ya untuk kalau sholat diganti bagian dalamnya dengan yang sebelumnya belum dipakai ya. Nah, jadi kemana-mana bawa serep. Jadi kalau mau sholat ya mesti diganti kemudian laksanakan sholat. Nanti kalau mau jalan lagi pakai yang tadi nggak apa-apa. Nanti kalau mau sholat dipakai lagi yang khusus untuk sholat itu tadi. Kenapa? Menjaga rutubatul farjinya. Ya, jangan pikiran yang aneh-aneh nih. Ini senyum-senyum kalian. Ya, ini fikih. Ya, ini belajar fikih dan ini sangat penting sekali untuk para wanita. Ya, baik. Agaknya udahlah itu aja lah. Ya, jangan banyak-banyak kali nanti cepat kali pintarnya. Ya, kalau udah cepat kali pintar malas ngaji kita nanti. Ya, jadi apa tadi dalil itu ya, insya Allah minggu yang akan datang ya biar saya carikan dalilnya dan ibarat-ibaratnya dari kitab. Dan itu saya dapat penjelasan masalah muntahan itu tadi ya waktu ngaji dengan Mu'alim Supriyadi dan beliau menyampaikan sebagaimana yang saya sampaikan. Itulah enaknya kalau ngaji pakai guru. Ya, jadi yang disampaikan itu nggak meleset. Ya kan, guru kita jelaskan itu dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Gurunya dan seterusnya.
Itu dia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.